Mumpung Hari Kartini Bu, jadi intinya kita pengen menginspirasi warga kita supaya Hari Kartini ini ada pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, hari ini kita bisa silaturahim dengan Ibu Mawar Hartopo SNMM dalam suasana SNMM. SNMM. Nah, ini menarik. Jadi SNMM Bu ya. SNMM. Oke. Oh iya. Alhamdulillah ini gelar yang unik bagi saya karena saya di sekolah keberagamaan. Baik Ibu, sehat sekali Bu ya hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita sehat selalu meskipun dalam kondisi pandemi Bu ya. Benar. Kita hari ini tetap memberikan inspirasi kepada warga kita, warga Kudus. Terutama hari ini kita sudah memasuki bulan April. Bulan April adalah bulan Kartini dan sekaligus sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan Bu ya. Yeah. Oleh karena itu agar memasuki bulan Ramadan dan hari Kartini ini lebih meaningful, bermakna bagi kita semua, maka hari ini kita mau sharing pengalaman kepada Ibu Mawar Hartopo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yeah. Mungkin yang pertama yang ringan-ringan Bu, saya mau ngobrol yang ringan-ringan saja. Enggak usah yang berat-berat lah. Iya. Iya, terkait ini Bu. Jadi karena hidup sudah berat. Betul, makanya harus santai ya, santai, ringan, tapi di situ banyak inspirasi. Yes. Jadi yang pertama kaitannya ini Bu, sekarang Ibu posisinya kan sangat strategis ya sebagai penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ya. Dan sekaligus sebagai Ibu PLT Bupati Kudus yang sebentar lagi akan menjadi Bupati otomatis ya. Jadi Ibu Bupati Kudus ya. Nah, dalam perjalanan ini kira-kira mungkin bisa tukar pengalaman Bu, apa yang dirasakan pada tahap di mana Ibu tiba-tiba menjadi Ibu PLT Bupati, mungkin bisa disampaikan Ibu. Kalau perubahannya gitu, jadi ya masih sama sih, gitu ya? Tetap ibu rumah tangga biasa, cuma sekarang mungkin ada beberapa jadwal itu yang saya harus meninggalkan rumah itu aja sih, gitu tapi ya? tetap saya tetap cuci piring, gitu ya? Ini atau semua, cuma jadi, karena agak ada bekerja di luar rumah lah. Gitu. Jadi saya kira urusan domestik dan urusan publik tetap jalan bersama Bu ya? Jalan sama aja. Tapi mungkin cerita waktu sebelum ini gitu ya Bu, barangkali ada satu pengalaman ya, mungkin pengalaman dalam keluarga atau pengalaman pendidikan. Apakah pernah ada mimpi tiba-tiba menjadi Ibu Bupati gitu ya? Sama sekali enggak. Enggak ada. Sama sekali enggak, karena saya cita-cita saya tuh jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Cita-cita saya tuh jadi ibu rumah tangga. Jadi memang walaupun tapi pendidikan di keluarga saya, almarhum papa itu memang pendidikan nomor 1. Gitu ya. Walaupun beliaunya itu membebaskan kita pilihannya apa, asal harus ditekunin dan harus sesuai dan apa namanya, harus berhasil. Apa akan pilihan kita. Pilihan gitu. yang kita pilih ya, terutama dalam program studi. Studi apa Bu yang concern Ibu mulai S1 sampai S3? S1 ambil desain komunikasi visual, ya itu kan di Fakultas Teknik ya dulu. Fakultas Teknik ya. Iya, jadi orang salah kaprah kalau bilang saya sarjana seni itu saya dikiranya saya bisa nyanyi dan bisa nari itu, padahal ya saya nyanyinya di kamar mandi saja. Makanya SSN tadi Bu ya. Saya agak kaku menyebut gelar itu agak langka itu Bu. Gelar baru ya. Tapi hubungannya dengan seni itu sungguhnya ya. Iya, tetap karena itu baru saya lulus tahun itu baru ada gelar sarjana seni. Oh gitu. Ya, kalau sebelumnya itu memang ngikut dari fakultas tekniknya itu. Berarti itu berdiri sendiri setelah saya lulus itu. Iya, memang hidup itu juga perlu seni Bu ya. Oh, pasti ya. Semua itu pasti harus ada seni. Ya, apalagi dalam seni memimpin Bu ya. Jadi ya saya kira mungkin ini bagian dari berkah Bu ya. Karena pada posisi tertentu Ibu menjadi
Ibu PLT Bupati dan sebentar lagi akan dilantik ya. Mugi-mugi lancar Ibu ya. Amin. Nah, bagaimana seni ini mewarnai seni memimpin Bu ya. Jadi saya kira kita tahu betul bahwa di balik kebesaran pemimpin ya, pemimpin yang besar di situ juga ada perempuan yang besar ya. Pemimpin yang hebat di situ di baliknya juga ada perempuan yang hebat. Dan salah satunya seni. Iya. Bagaimana memberikan nuansa-nuansa kepemimpinan yang penuh seni dan kemudian menjadi enjoy dalam memimpin dalam pasangan itu. Jadi kalau mungkin karena kita di rumah itu udah terbiasa karena wirausaha gitu, kita kan punya tim sendiri juga di rumah kan, kita ada pegawai itu kita membiasakan seperti keluarga. Gitu. Jadi waktu saya pun saya dan Bapak masuk ke sini pun juga saya menganggap mereka itu semua keluarga, bukan atasan dan bawahan itu bukan, karena kita memang terbiasa. Jadi pegawai saya yang di rumah itu udah puluhan tahun itu, ya. Jadi karena kita menganggap mereka itu keluarga, karena kita sehari-hari bersama mereka kan. Gitu. Jadi egaliter Bu ya, ada persamaan. Ya sebagaimana pesan Kartini ya, relasi antara laki-laki dan perempuan itu gimana diimplementasikan dalam keluarga Bu? Kalau itu kalau ngomong Kartini kan langsung dari ibu nomor luar biasa nomor satu betul, di dunia ya Pak. Betul. Mereka beliau pun juga kalau untuk masalah pendidikan juga luar biasa. Pengen semua wanita itu punya pendidikan yang tinggi dan setara dengan laki-laki ya waktu itu ya. Tapi zaman sekarang pun juga perlu juga, tapi tetap ada batas di mana walaupun yang perempuan itu mungkin lebih tinggi mungkin sosialnya atau mungkin finansialnya gitu, tapi tetap harus ada porsi di mana karena kita di timur tetap harus ada porsi di mana wanita juga harus tetap lebih menghargai suami. Jadi tetap posisi suami dan istri itu tetap punya posisi yang jelas ya. Benar. Jadi saya jadi ingat ini Bu Mawar ya, ketika Pak Karno pernah bilang bahwa pasangan itu bagikan dua sayap ya. Kalau salah satu sayap ini patah, tidak bisa naik dengan tingginya gitu ya Bu. Iya. Bagaimana memahami konsep itu dalam konteks berkeluarga itu? Itu kan memang kita namanya berkeluarga itu kan dua kepala jadi satu, itu kan memang nggak seterusnya bisa sama ya, sejalan. Nah itu kan dari mana kita harus bisa saling memposisikan diri. Harus ada waktunya kita mengalah, harus ada waktunya kita bersikap lah intinya gitu. Yang pasti visi misi itu untuk kedepannya itu harus sama. Jadi ada kalanya mungkin terjadi perbedaan itu pasti, biasa ya Bu. Pasti. Jadi mungkin anak kembar pun kan pasti berbeda. Kan? Ya, pasti jadi nggak ada yang identik sama persis. Benar. Ya. Tetap suatu hari juga ada satu perbedaan pendapat. Maka harus ada manajemen konflik Bu ya. Benar, mungkin ya. Sekali. Bagaimana mengelola konflik itu Bu ya dalam konteks berkeluarga. Karena nanti akan sampai pada wilayah kebijakan ya, apalagi Bapak Bupati kan nanti gimana mengelola konflik itu. Kalau itu sendiri kan mungkin dari mungkin ada satu pandangan si Bapak berpandangan A, saya berpandangan B, di mana kita bisa mengolah itu menjadi titik tengah yang keputusan yang kita ambil di titik tengah itu aja sih. Jadi memang mungkin komunikasi itu penting. Komunikasi ya. Intinya komunikasi. Kata kuncinya komunikasi ya. Apapun perbedaannya, tapi kalau kita komunikasi, kita pasti bisa menyelesaikan kok. Oh iya ya, cocok itu Bu. Jadi komunikasi kata kunci penting dalam berkeluarga Bu ya. Nah ini kaitannya tentang ini positioning Ibu sebagai mungkin saya sebut Ibu Bupati lah sekarang lah. Sebentar lagi akan dilantik ini, alhamdulillah. Jadi bagaimana pada satu sisi Bapak ini kan sering juga tugas ya keluar kota, lalu pada sisi lain Ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Apalagi salah satu cita-cita Ibu adalah ibu rumah tangga. Ini saya kira di era seperti ini ada yang masih bercita-cita ibu rumah tangga. Apa pertimbangan Ibu gitu loh? Kok tidak ke karir gitu loh?
siapa bilang ibu rumah tangga tidak bisa berkarir? Nah, gimana itu penjelasannya? Dengan zaman sekarang, zaman udah teknologi tinggi segala macam, semua bisa dilakukan. Gitu ya? Bisa. Mau kita bekerja, walaupun ibu rumah tangga bekerja di rumah, kita bisa bikin apa aja di rumah. Kita bisa memasarkan lewat online. Oke. Nggak masalah sekarang. Apalagi di era pandemi kayak gini, Bu ya. Benar. Jadi sebenarnya bisa jadi ibu rumah tangga juga bagian dari pilihan karir ini. Bisa. Iya ya. Iya. Justru malah kebanyakan malah buat income mereka malah lebih besar daripada yang punya kantoran, kerja kantoran, bahkan itu. Seperti itu kan. Konten kreatif sekarang juga puluhan juta miliaran ini. Itu di rumah ya, Bu. Doang ya. Iya, betul ya. Ya menarik ini. Jadi Bapak Ibu atau ibu-ibu yang di rumah ini, yang ibu rumah tangga, saya kira harus optimis tetap, Bu ya. Benar. Apalagi di era pandemi kayak gini. Nah, bagaimana Ibu mengelola keluarga dan masyarakat ini dalam konteks bagian dari penggerak ya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ini mewarnai kehidupan warga Kudus itu. Nah, ini sudah masuk ke wilayah yang lebih luas ini. Ya, pastinya. Gimana Ibu? Intinya sih kita tetap sama manajemen kita di keluarga kecil kita itu kalau kita bisa menggandeng masyarakat itu seperti keluarga kita sendiri. Yang pasti kan kita punya program-program dan apa segala macam itu kita fokuskan memang untuk kesejahteraan masyarakat. Saya pengennya tadi kan sebelum ini kan juga ditanya, saya pengennya semua makmur, tapi makmur tidak cuma di atas, cuma kelihatan di depan doang. Saya pengennya semua makmur itu sampai rata ke bawah. Jadi kita pengennya ngerangkul ya semua seperti keluarga kita. Keluarga besar, keluarga Kudus. Iya, amin. Ya, apalagi Kudus ini dalam konteks masyarakatnya kan secara sosiologis adalah masyarakat santri, Bu ya. Jadi pendidikan dalam pesantren, dalam madrasah. Saya kira peran ibu juga penting ya, seperti ketika Kartini mau dinikah oleh Bupati Rembang. Salah satu permintaan Kartini minta dibuatkan sekolah perempuan, Bu. Benar. Itu menunjukkan bahwa apa yang diminta Kartini itu sederhana. Sekolah untuk perempuan. Tapi pada masa itu kan memang agak sulit gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan cita-cita Kartini itu dalam konteks sekarang? Nah, Ibu punya peran yang sangat strategis. Tetap aja saya cuma pengennya anak-anak kita tuh mendapat pendidikan yang layak. Siapapun juga itu. Sebanyak juga mungkin kita dititipin anak yang mungkin luar biasa, ada keterbatasan. Saya bilang mereka itu anak yang luar biasa, mereka punya kelebihan. Dengan keterbatasan mereka tuh saya bilang mereka kelebihan, ya kan? Jadi sampai mereka pun harus mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya saya kalau turun itu kayak saya getol banget gitu yang namanya ABK mana berapa, keluhannya apa, kekurangannya apa, nanti kita ayo gandeng kita OPD entah atau sahodo apa segala macam kita ayo jalan ke sana buat membantu mereka. Jadi kita benar-benar mungkin kalau yang bukan sempurna ya, nggak ada manusia yang sempurna mungkin yang kita punya masih lengkap gitu, kita cari pekerjaan itu mungkin bisa lebih gampang ketimbang mereka. Lah mereka ini kita fasilitasin, kita persiapkan untuk mandiri. Nanti waktu di usia yang mereka udah usia untuk bekerja, mereka bisa punya skill sendiri. Itu kita yang mempersiapkan dari sekarang. Jadi semua perjuangan Kartini itu kita tarik untuk anak-anak itu semua harus punya pendidikan yang layak siapapun itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik yang berkelebihan. yang berkelebihan maupun yang berkekurangan harus dapat kesempatan sekolah, Bu ya. Nah, ini mungkin ada semacam ini ya, Bu. Dalam pendidikan biasanya ada reward and punishment, Bu ya. Barangkali ada upaya-upaya bagaimana memotivasi santri, memotivasi pelajar supaya mereka berprestasi, khususnya bagi warga Kudus ya. Upaya-upaya seperti itu mungkin
sudah dilakukan atau mungkin punya impian ke depan Bu supaya anak-anak di Kudus ini berprestasi gitu loh Bu? Ya pasti saya pengennya gitu ya. Jadi kita mempersiapkan generasi penerus kita itu benar-benar generasi yang memang bisa diandalkan, bukan generasi yang makin mundur gitu kan. Apalagi sekarang teknologi serba canggih, kita harus mempersiapkan mereka itu melek teknologi juga. Dan itu peran keluarga itu nomor satu. Peran ibu, peran ayah itu nomor satu. Termasuk peran pemerintah juga ya? Oh ya pasti itu juga pendukung, juga pendukung itu kan. Tapi peran nomor satu itu di lingkungan keluarga. Jadi formula reward dan punishment khusus untuk anak-anak berprestasi kira-kira belum ini ya Bu, belum diupayakan atau mungkin ke depan barangkali ya? Pasti ada lah, nanti ada kita ada program seperti itu. Ini saya kira karena banyak Pemda lain juga memberikan sebuah reward, terutama reward ya Bu, reward award tertentu ketika ada ini beberapa hari ini juga ada berita anak Kudus berprestasi tingkat ASEAN misalnya, ini saya kira menarik Bu ya. Lalu ini Bu masuk ke berbagai penghargaan Kota Kudus, saya kira perjalanan Kudus ini sudah lumayan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya kota-kota yang diidamkan adalah kota layak anak Bu. Ya, benar. Kota layak anak, karena sekarang kita dihadapkan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan yang terhadap anak, memprihatinkan, berita hampir setiap hari muncul gitu. Nah, bagaimana mengawal agar Kudus ini menjadi kota layak anak menjadi semakin kuat itu? Kalau kemarin saya sebelum ini di-up itu saya sudah selalu sosialisasi untuk kekerasan kepada perempuan dan anak itu harus segera ditindaklanjuti lagi. Kita sudah ada tim hukum, kita sudah ada tim untuk polisi dan segala macamnya itu karena luar biasa tinggi sekali kekerasan untuk wanita dan anak, luar biasa tinggi sekali dan mereka mungkin enggan untuk speak up. Karena itu aib buat mereka. Ya, dianggap aib sehingga ada ketakutan untuk lapor. Ketakutan dan malu terhadap tetangga. Padahal kalau kita nggak tindak lanjuti itu pasti berkepanjangan. Iya betul. Korbannya si anak nanti. Trauma juga itu. Trauma itu nggak bisa nggak cuma sehari 2 hari. Trauma itu bisa sampai seumur hidup. Betul. Gitu. Jadi itu kemarin saya udah ada gandengan dari PKK, udah ada dari GOW juga dan JPPA ya juga. Itu sama Dinsos juga, Dinas Sosial itu kita juga sudah membuat tim itu untuk untuk